Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada modul 3 kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang di masa lampau dan yang terjadi di masa sekarang. Lebih tepatnya kita pertama disuguhkan dengan cerita, yaitu historical place, yang mana di historical place di sini pemberian contohnya sesuatu hal yang sudah ada wujudnya yang dikerjakan di masa lampau. Jadi kita berbicara tentang masa lampau, yang mana pada modul 3 kali ini penekanannya adalah pada grammar, yaitu simple past sama simple perfect tense. Ya. Di sini ada pembuka di unit 1, di sini ada pembuka, kita disuguhkan dengan monumen pahlawan, diceritakan tentang monumen pahlawan Surabaya. Nah, di sini bisa kita baca-baca. Untuk bacaan ini jangan khawatir, di sini sudah ada beberapa vocabulary yang sudah disiapkan, di mana ada kata-kata yang paling sulit seperti Alice, occupy, ini landmark, upside down nail, trial, torture, courthouse, destroy, battle, statue, weapon, overview, ya. Nah, di activity 2-nya di activity 2-nya juga sama, kita di sini lebih ke banyak di pronunciation-nya, ditekankan di pronunciation-nya hanya untuk membaca, menambah kosakata, ya. Juga silakan dikerjakan sendiri untuk exercise-nya, ini juga bisa menambah vocabulary kita sama pronunciation kita. Oke, dan di grammar review ini yang paling penting di grammar review di sini. Pertama kita diajarkan tentang simple past tense. Bisa dibaca bahwa simple past tense adalah bentuk kalimat sederhana untuk menjelaskan suatu kejadian pada masa lalu. Kata kerja yang digunakan pada tenses ini adalah kata kerja bentuk kedua dengan tambahan e atau ed. Nah, di belakang biasanya kata kerjanya itu di belakangnya ada e ataupun ed. Itu biasanya kita memakai seperti itu, ya. Dan juga ada beberapa kata yang menggunakan irregular verb atau tak beraturan. Di sini ada kata-kata tertentu yang memang harus dia nggak pakai e ataupun ed, tapi dia punya bentuk sendiri seperti eat atau makan, eat itu irregular verbnya adalah eat, ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, di sini juga udah dikasih irregular verbnya di bagian sini. Nah, ini irregular verb dictionary, kamus irregular verb, ya. Di sini sudah ada verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Di sini sudah dikasih bear, bore, born, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, ya. Jadi jangan khawatir, di sini sudah diberikan
beberapa kamus irregular verbnya. Dan yang paling penting di sini adalah menghafalkan ini. Menghafalkan rumusnya. Subjek verb 2 itu yang tadi kita bahas pakai ed ya. Objek atau komplement. Subjeknya itu adalah memakai nama orang atau kata ganti yaitu it, I, he, she, they, we, you. Dengan verb 2 atau kata kerja kedua itu memakai ed, cried, watch, visit, when, so. Nah, when sama so ini irregular verb ya. Drunk, bought ini juga irregular verb. Di sini ada keterangannya. Loudly last weekend, cry. Nah, pada kalimat negatifnya itu tadi, di bawahnya di sini, di bawahnya di sebelahnya maksud saya di sebelahnya di sini ini ada kalimat negatif yang mana dia memakai did not ataupun does not ya. Didn't. Nah, ini sudah kita lihat ada beberapa di sini, ini bisa dibaca. Dan pada kali ini ada namanya kita memakai was atau were. Ya di negatif sentence-nya ya. Was atau were. Apa aja kalimat yang memakai was atau were? Di sini sudah diberitahu ya, it itu pasangannya was, I itu pasangannya was, he itu pasangannya was, she itu pasangannya was, they, we, you itu pasangannya were. Ya, jadi jangan sampai lupa. Tinggal kalau were not atau was not bisa disingkat wasn't atau weren't. Nah, pada kali ini di bawah masih sama kalimat tanyanya juga seperti ini. Ini dibalik, did I, it did, atau did I. Kalau it did itu kata berita ya. Kalau pakai kata tanya itu kita pakai did it. Nah, ini tinggal dibalik aja kalau kata tanya, jangan lupa sudah ditulis. Dan di sini ini juga sudah ada pasal, kita dikasih tahu tentang apa pasangannya it, I, he, she, they, we, you. Ini sudah dikasih tahu bahwa pasangannya it itu adalah was, I itu was, he was, she was, they were, we were, you were. Dan ini di bawahnya lagi sudah ada irregular verb yang bisa kita hafalkan. Oke. Nah, di unit 2 sendiri di sini ini masih sama seperti yang di atas. Ini masih berbicara tentang past tense. Masih berbicara tentang past tense. Dan juga pada di bawahnya lagi itu kita akan dikenalkan sama simple present perfect tense ya.
Nanti jangan lupa di video ini di bawahnya nanti ada downloadan yang bisa kalian pelajari, yang mana ini sudah saya ketik. Simple past versus present perfect tense. Ini lebih sederhana ya daripada yang di modulnya. Ini saya rangkum. Nah, ini simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kata sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Contoh seperti ini, John Cable sailed to America in 1498. Penjelasannya, John Cabot berlayar ke Amerika pada tahun 1498. John Cabot sebagai subjek, sailed kata kedua dari sail ditambah ed. Seperti di sini ini my father died last year. Ayahku meninggal tahun lalu. Dan my father ini sebagai subjek, yaitu yang tadi subjek bisa kita katakan itu nama orang atau seseorang, atau di yang sudah kita pelajari tadi subjek bisa berupa it, he, she, it, they, we, are, you. Itu pada affirmative sentence ini juga sudah sudah saya tulis I work, you learn, we saw, nah dan lain sebagainya. Negative sentence-nya juga sama, I did not work, pakai did. Sudah dikasih catatan ya, did not, didn't, verb, kembali ke kata pertama, dihilangkan ed-nya. Kalau memakai did itu work-nya, ini verbnya ini dihilangkan ed-nya, nggak pakai ed lagi ya. Kalau pakai ed salah. Yes or no type question. Did I work on my website yesterday? Nah ini jawabannya yaitu yes or no. Yes you did atau yes I did. Yes we did. Nah auxiliary subject plus verb ini sudah ada ini, sudah ada rumusnya. Jadi tinggal kita banyak-banyak belajar aja di penggunaan kata. Oke. Information questionnya juga sama, sudah saya tulis juga. When did I work on my website? Question word, auxiliary, subject, verb. Jadi kalau verbnya ini kalau kita nggak pakai auxiliary, ini nggak pakai auxiliary, itu verbnya nggak pakai ed. Jangan lupa nggak pakai ed, oke? Nah di sini juga sudah ada present perfect tense. Perfect tense di sini itu berarti suatu tenses ini, suatu tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang telah dilakukan pada saat ini. Disebut perfect karena aktivitas itu telah terjadi atau sudah diselesaikan dengan sempurna. Itu sebabnya saya bilang kita bilangnya perfect tense, sempurna, tenses yang sempurna. Karena sudah dilakukan sangat bagus sekali, seperti monumen-monumen yang sudah berdiri dan kita melihatnya sendiri, pekerjaan itu selesai dilakukan. Nah itu kalau kita menceritakan tentang suatu monumen, itu kita banyak memakai
simple perfect tense ya. Present perfect tense. Maaf. Nah, di sini juga sudah saya tulis bahwa have, has. Jadi nanti kita memakai present perfect tense itu memakai have atau has. Have dan has di sini bukan berarti artinya memiliki ya, tapi sudah. Artinya adalah sudah, bukan memiliki. Present perfect dibentuk oleh auxiliary verb have atau has dan verb ketiga sebagai kata kerja. Have digunakan untuk I. Nah, ini dihafalkan. Have digunakan untuk Dewi are you atau are you Dewi ya. Sedangkan has adalah he, she, it atau orang ketiga tunggal, sehingga rumusnya adalah subjek, have atau has, verb 3. Masih pakai ed ya, biasanya pakai ed atau irregular verb. Irregular verb tadi disebutkan bahwa sudah ada dictionary-nya atau sudah ada kamusnya, tinggal kita hafalkan. Di positif di positif sentence atau di positif kalimat positifnya di sini sudah ditulis subjek, have, has, verb 3. I itu subjek, have itu adalah auxiliary-nya, written itu verb 3-nya, romantic novel itu kata keterangannya. Ya. Berarti ini sudah di negatifnya juga sama. I have not written a romantic novel. Kalau interrogatifnya atau kalimat tanyanya itu tinggal dibalik. Have I written ya. Kalau tadi negatifnya sama positifnya adalah I have written atau I have not, I haven't written. Maka di negatif di kalimat tanyanya adalah have I written. Nah, di sini juga sudah saya tulis bahwa fungsi present perfect tense adalah menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai, maka efek dari pekerjaan tersebut masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Sudah saya contohkan seperti membangun sebuah monumen, dan kita rasakan bahwa monumen itu juga masih berdiri dan punya arti tersendiri bagi kota atau suatu daerah tertentu. Nah, yang kedua, present perfect tense digunakan untuk menunjukkan aktivitas pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui. Contoh, I have read the novel, but I forgot the story. Jadi, itu juga memakai present perfect ya. Contohnya, ini, I have read the novel. Saya membaca novel, tetapi saya lupa ceritanya. I forgot the story. Terus yang ketiga fungsinya adalah berguna menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, I have called him so many times. Jadi kalau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang di masa lalu, itu kita memakai present perfect tense. I have called, saya telah atau saya sudah menelponnya. I have called him so many times. Beberapa ulang kali, so many times ya. Contoh kalimatnya bisa dibaca sendiri. Oke, begitu saja saya kira dengan penjelasan singkat ini semoga
bermanfaat untuk bisa kita pelajari dengan beberapa kesimpulan atau summary-nya bisa kita mengerti. Untuk berikutnya bisa kita pelajari dengan mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.